Pada era kolonialisme, Mesir merupakan salah satu bangsa lemah yang kedaulatannya diperebutkan oleh berbagai kekuasaan besar seperti Mamluk, Utsmani, Inggris, dan Perancis. Penyebab kelemahan tersebut dilatar belakangi oleh pudarnya ilmu pengetahuan sebagai penopang sebuah peradaban. Hal tersebut jauh bermula ketika mereka kehilangan akses terhadap ilmu pengetahuan saat Jazirah Arab diserang oleh kerajaan Mongol. Keadaan tersebut diperparah ketika kekuasaan Utsmani menduduki Mesir. Dalam memimpin bangsa Mesir, Utsmani memang berkehendak untuk membuat bangsa Mesir bodoh dan tak berdaya, sehingga mereka melumpuhkan akal mereka dengan ditiadakannya kegiatan pendidikan. Bahkan mereka melemahkan pengaruh Al-Azhar sebagai penopang pendidikan satu-satunya bangsa Mesir. Layaknya anak kecil yang polos, bangsa Mesir hanya bisa pelangap-pelongo melihat kedaulatannya ditindas. Mereka tidak mengetahui bagaimana cara melepaskan diri dari belenggu penjajah. Padahal bangsa Mesir dahulu menjadi salah satu habitat peradaban Islam yang melahirkan para cendekiawan terkemuka. Kehilangan ilmu pengetahuan menjadikan sebuah bangsa yang dahulu merdeka, berwibawa, dan sejahtera berakhir menjadi bangsa miskin, lemah, dan lugu. Untungnya, masa keterbelakangan tersebut bukan episode akhir perjalanan bangsa Mesir. Ketika Utsmani mulai melemah, Napoleon Bonaparte dari Prancis muncul mengambil alih Mesir. Sebagai bayaran dari kedaulatan yang ia ambil alih, Napoleon membawa sebuah tawaran menjanjikan bagi bangsa Mesir, yaitu perbaikan kehidupan secara menyeluruh. Proyek besar tersebut dinamakan Hamlah Faransiyah atau kampanye Prancis. Dalam proyek perbaikan tersebut, Napoleon menggunakan pendidikan sebagai cara jitu mendongkrak kehidupan bangsa Mesir. Proyek berlangsung secara masif. Ia membawa ratusan ilmuwan Prancis untuk mendidik bangsa Mesir secara langsung. Sekolah mulai dibangun dan kegiatan keilmuan mulai disemarakan. Pendudukan Prancis menandakan sebuah proses transfer wawasan kehidupan yang membuat bangsa Mesir mulai menyadari bahwa ternyata terdapat sebuah kehidupan yang lebih baik yang mereka bisa capai. Sejak saat itu, bangsa Mesir mulai terbangun dari tidur panjangnya. Mereka perlahan menyadari pentingnya ilmu pengetahuan, mulai menyadari nilai diri mereka sebagai manusia yang memiliki hak fundamental untuk merdeka. Napoleon hanya menduduki Mesir selama 3 tahun 2 bulan, jauh lebih singkat dari kekuasaan sebelumnya. Namun, magis pendidikan yang ditinggalkan oleh Napoleon membekas dalam semangat bangsa Mesir dalam kurun waktu setelahnya. Setelah Perancis meninggalkan Mesir, kekuasaan yang lain kembali berebut ingin mengambil alih. Namun, mental bangsa Mesir kini sudah berbeda. Atas pengetahuan tentang nilai jati dirinya, mereka menolak penindasan dan mulai berjuang untuk mengambil alih hak kedaulatannya yang telah lama hilang. Dalam prosesnya, para pemimpin bangsa bersatu menghimpun kekuatan, berdiskusi tentang siapa yang layak menjadi perwakilan bangsa. Hasilnya, pada tahun 1805, para ulama Kairo mendatangi Muhammad Ali Pasha dan menunjuknya sebagai pemimpin Mesir. Sebagai pemimpin pertama bangsa Mesir, Muhammad Ali dinilai memiliki karakter yang kuat dan pemikiran yang tajam. Atas dasar semangat kebangsaannya yang tinggi, ia memiliki suatu ambisi mulia, membuat bangsa Mesir mandiri dalam menentukan arah hidupnya. Untuk mengabulkan itikadnya, ia berpikir untuk sesegera mungkin menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki ilmu dan keahlian untuk membangun sebuah negara berdaulat. Ia meneruskan kampanye Prancis dengan memasifkan pembangunan sekolah, mengutus para pelajar menggali ilmu-ilmu di Eropa, melakukan proyek penerjemahan berbagai keilmuan, dan sebagainya. Perlahan, bangsa Mesir mulai menemukan titik tolak untuk bangkit, ditandai dengan lahirnya anak-anak bangsa yang kembali menyalakan obor keilmuan yang menerangi langkah bangsa di generasi berikutnya. Demikian, konten ini memuat sejarah singkat bagaimana sebuah bangsa dapat bangkit dari keterpurukannya dengan modal ilmu pengetahuan. Sejarah bukan cerita belaka, ia merupakan tutorial kehidupan dari Tuhan bagi umat manusia dalam menjawab persoalan hidupnya sampai akhir hayat.